Ya, selamat sore dan juga apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan juga komprehensif. Nah pemirsa, aksi penolakan RKUHP yang digelar saat CFD di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat hari ini dibubarkan oleh polisi. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNewsroom Weekend. Satpol PP sini, angkat kita angkat. Satpol PP lari sini. Aksi sejumlah elemen masyarakat yang menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP di Bundaran HI Jakarta Pusat saat Car Free Day dibubarkan polisi. Bahkan saat aksi pembubaran ini, polisi hampir merampas spanduk para peserta demo. Aksi semula dimulai pukul 8 pagi dan berakhir pukul 9.30 setelah dibubarkan polisi dari Polsek Menteng. Dalam aksi ini, para peserta membentangkan 6 spanduk yang berisi penolakan RKUHP. Mereka mengelilingi Bundaran HI hingga akhirnya dibubarkan polisi. Kamu jelas nggak? Tidak ada. Ya, selain olahraga di sini tidak ada aksi ya. Ada kamu ini jalan orang. Apa-apa, Pak. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap DPR dan pemerintah yang berencana mengesahkan RKUHP sebelum masa reses ketiga atau sebelum 16 Desember 2022. Selain aksi bentang spanduk, aksi juga dilakukan dengan membagi flyer kepada warga yang berada di area CFD terkait pasal berbahaya dari RKUHP. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, di Malang, Jawa Timur, ratusan Aremania dan warga Malang kembali turun ke jalan menuntut kejelasan proses hukum tragedi Kanjuruhan. Aksi unjuk rasa dilakukan secara serentak di 46 lokasi di Kota Malang. Hingga pukul 11 siang tadi, tim SAR gabungan telah menemukan 2 jenazah di lokasi longsor di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Dengan ditemukannya 2 jenazah ini, maka korban hilang kini berjumlah 12 orang. Sementara itu berdasarkan data BNPB, hingga Sabtu sore kemarin tercatat 7.729 warga terluka akibat gempa yang terjadi pada hari Senin lalu. Dari jumlah itu 108 orang yang mengalami luka berat masih dirawat di rumah sakit. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Rangkaian KRL yang anjlok di stasiun Kampung Bandan kemarin kembali anjlok saat dievakuasi ke Dipo Kereta Manggarai. Akibatnya perjalanan kereta terganggu sampai seluruh penumpang yang jalur keretanya terhalang harus dievakuasi di tengah-tengah perjalanan. Para penumpang kereta jurusan stasiun Sudirman menuju Manggarai ini terpaksa dievakuasi ke kereta lain lantaran KRL yang mereka tumpangi mengalami hambatan perjalanan di jalur perlintasan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Hambatan perjalanan disebabkan adanya rangkaian KRL yang anjlok di emplasemen stasiun Manggarai persis di depan kereta yang mereka tumpangi. Diketahui kereta yang anjlok merupakan kereta yang sedang dievakuasi ke Dipo Kereta Manggarai akibat kemarin anjlok di Kampung Bandan, Jakarta Utara. Akibat insiden itu, PT Kereta Komuter Indonesia pun melakukan rekayasa rute untuk mengurai antrean KRL sampai proses evakuasi selesai dilakukan. Nah, tadi kereta yang tadi berhasil dievakuasi mengalami anjlokan lagi di emplasemen sehingga memang ini mengganggu perjalanan khususnya jalur Bekasi. Tetapi pada saat ini yang dapat kami sampaikan, kami melakukan rekayasa pola operasi sehingga peron 6 dan 7 itu akan melayani jalur Bekasi PP tetapi secara bergantian. Karena saat ini untuk di 8 itu dilakukan perbaikan dan proses evakuasi. Imbas antrean KRL penumpukan penumpang pun terjadi di stasiun Manggarai karena KRL yang menuju ke Tanah Abang dan Bekasi harus bergantian saat masuk ke stasiun Manggarai. Sebelumnya Sabtu kemarin KRL KA 5144C jurusan Kampung Bandan Manggarai anjlok di stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara. Insiden berawal dari kereta yang anjlok dan menabrak tiang listrik hingga roboh. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Camar Hainda di stasiun Manggarai, Jakarta. Camar,
Bagaimana kondisi di stasiun Manggarai saat ini? Apakah masih tumplek para pengguna KRL dan juga apakah KRL yang telah anjlok atau anjlok tadi telah berhasil dievakuasi? Ya. Baik, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di stasiun Manggarai dan pemantauan saya saat ini di stasiun Manggarai ini sudah normal kembali untuk rute perjalanannya setelah sebelumnya sempat dilakukan rekayasa dari rute perjalanan, utamanya untuk yang mengarah ke Cikarang dan juga Tanah Abang, begitupun juga sebaliknya. Fani, kami tadi juga sempat melakukan pemantauan di salah satu titik, yakni di titik anjloknya KRL dari stasiun Kampung Bandar menuju ke arah stasiun Manggarai, tepatnya yang berada di kawasan Menteng Jaya. Dan tadi kami juga melihat evakuasi sangat lancar dilakukan, yang mana biasanya ini memang perlu dilakukannya maintenance terlebih dahulu untuk nantinya selanjutnya ditarik dengan menggunakan kereta penolong. Nah, tadi untuk estimasi sendiri rencananya akan selesai pada pukul 5 sore. Namun kami tadi melihat pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ini pihak dari KRL sudah berhasil untuk mengevakuasi dari kereta yang anjlok tersebut. Nah, Fani dan juga pemirsa, saat ini dapat dilihat di belakang saya, memang untuk situasi dan kondisi dari stasiun Manggarai sudah terpantau normal, meskipun tadi sempat terjadi penumpukan dari sejumlah penumpang dikarenakan anjloknya KRL tersebut. Nah, kami juga tadi sempat berbincang dengan sejumlah penumpang bahwa mereka mengaku harus menunggu 1,5 jam untuk bisa ke lokasi tujuan. Dikarenakan peron yang digunakan ini hanya peron 6 di samping kiri saya dan juga peron 7 yang ada di samping kanan saya. Sementara untuk satu peron yang berpengaruh adalah peron 8, Fani dan juga pemirsa. Jadi Anda bisa bayangkan dan juga pemirsa di rumah, ini untuk peron 6 dan juga peron 7 ini dilakukan secara bergantian. Bisa Anda bayangkan berapa waktu yang terbuang sia-sia dikarenakan mungkin ada sejumlah masyarakat yang sudah memiliki janji ataupun juga aktivitas hingga harus terlambat datang ke lokasi tujuan. Dan pihak dari KAI sendiri juga sudah menyebutkan bahwasannya nantinya akan melakukan sejumlah langkah antisipatif dengan penyiagaan dari gerbong-gerbong ataupun juga KRL yang menuju ke arah Cikarang dan juga menuju ke arah Jakarta Kota dan juga Tanah Abang. Utamanya Manggarai tentunya ini menjadi salah satu stasiun yang sibuk dikarenakan ini menjadi salah satu stasiun transit menuju ke arah Depok dan juga Bogor. Kemudian juga nanti Fani, kami juga akan terus memantau apakah akan ada langkah-langkah lainnya yang dilakukan oleh pihak dari PT KAI agar kejadian ini tidak terulang serupa. Sementara demikian, Fani kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Haenda atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita kembali ke Malang, Jawa Timur, pemirsa, di mana ratusan Aremania dan warga Malang kembali turun ke jalan menuntut kejelasan proses hukum tragedi Kanjuruhan. Aksi unjuk rasa dilakukan secara serentak di 46 lokasi di Kota Malang. Massa Aremania kembali turun ke jalan menuntut usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Setidaknya terdapat 46 titik digelarnya aksi unjuk rasa ini, mulai dari Jalan Panglima Sudirman hingga pintu tol Singosari dan pintu masuk Kota Malang dari tol Pandaan. Massa membentangkan spanduk-spanduk besar bertuliskan berbagai protes mereka, mulai dari ketidakjelasan proses hukum hingga kekecewaan terhadap manajemen Arema dan PSSI. Kekecewaan itu juga tertuang dalam aksi teatrikal pemecahan balon-balon hitam bertuliskan Komando Penembak Gas Air Mata, Manajemen, dan PSSI. Massa Aremania menggaungkan 3 tuntutan utama: proses hukum oknum penembak gas air mata, penetapan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat, serta ganti rugi kepada seluruh korban Kanjuruhan. Syarat tangkap api seluruh aktor di balik tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Akibat aksi ini, kemacetan panjang terjadi secara merata di jalan-jalan utama Kota Malang. Massa menegaskan aksi ini tidak akan menjadi yang terakhir kalinya sampai tuntutan mereka dipenuhi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tewasnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia atau UI akibat kecelakaan yang melibatkan pensiunan perwira polisi terus didorong pengusutannya. Dukungan untuk keluarga korban pun terus mengalir.
Inilah lokasi kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa FISIP UI, Muhammad Hasya Atala Saputra, di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 6 Oktober lalu. Hasya tewas usai ditabrak dan dilindas mobil milik Purnawirawan Perwira Menengah Polisi berinisial ESBW. Pelaku yang mengendarai mobil jenis SUV menabrak dari arah berlawanan karena korban berhenti mendadak. Saat itu korban berjalan beriringan dengan rekannya. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan korban saat itu menghentikan kendaraannya. Namun usai menabrak, pelaku menolak membawa ke rumah sakit. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Andika dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Orang tua Hasya mendapat laporan dari rumah sakit pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 21.55 waktu Indonesia Barat bahwa Hasya telah meninggal dunia. Setelah itu pada tanggal 17 Oktober, ayah Hasya membuat laporan ke kepolisian dan ternyata kasusnya sudah berjalan. Informasi terakhir menyebutkan Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 5 saksi, namun sayangnya polisi masih enggan memberikan keterangan. Polisi juga disebutkan akan melaksanakan gelar perkara pada hari Senin 5 Desember 2022 mendatang. Kuasa hukum keluarga korban, Gita Paulina, berharap terduga pelaku diproses sesuai hukum yang ada dan diadili seadil-adilnya. Sementara dukungan terhadap keluarga korban juga terus mengalir, salah satunya dari rekan korban di Sivitas Akademika FISIP UI.